Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pejuang CPNS tahun 2024, pejuang NIP ya. Jumpa kembali bersama saya Om Alman di channel Sang Tutor. Kembali kita bahas materi persiapan untuk tes nanti di bulan Oktober ya. Sudah muncul ya jadwalnya. Tesnya ternyata mulai pertengahan Oktober sampai akhir November. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan pembahasan saya yang ke-27 untuk tahun 2024 ini. Yang tahun lalu banyak sekali ya, Anda bisa lihat sendiri. Nah, yang ke-27 ini teman-teman, saya akan kembali membahas materi yang sering muncul sampai 3 atau 4 soal, namanya adalah perbandingan kuantitatif di TIU ya. Nah, di mana disajikan bentuk tabel, di dalamnya ada 2 kolom ya, operasi-operasi matematika ya yang sederhana, A, B, PQ, XY, dan lain-lain. Nah teman-teman, soalnya ada 5 soal ya, seperti biasa 4 soal saya berikan. Nanti 1 soal kalian coba kerjakan sendiri dan tuliskan komentar di bawah ya, apa jawaban Anda, A, B, C, D, atau E untuk nomor 5. Nah teman-teman, perhatikan 5 soal ya, yang pasti muncul teman-teman ya. Perhatikan soalnya seperti berikut ini. Baik, kita bahas soal nomor 1 ya. Jadi diberikan tabel seperti ini ya. Tahun ini kemarin di kedinasan masuk seperti ini teman-teman semuanya. Diberikan tabel, ada A itu 3x tambah 2y, B adalah 4x kurang y. Lalu ada keterangan bahwasanya jika diketahui ya, ya, X dan Y bilangan bulat positif, maka hubungan yang benar yang mana? Apakah A besar B, apakah A kecil B, apakah A sama dengan B, apakah 2A sama dengan B. Nah teman-teman, dan E adalah hubungan A dan B tak bisa diteruskan. Nah sebelum saya bahas soal ini ya teman-teman semuanya, bagi kalian yang baru mampir di channel saya ya, silakan dukung saya dengan klik tombol merah ya, subscribe dulu sebelum nonton ya. Yang lakukan itu saya doakan lulus CPNS tahun ini, yang tidak saya doakan cepat menikah ya. Baik teman-teman, nah kalian harus hati-hati jika ada keterangan bahwasanya hubungan antara A dan B tak bisa diteruskan. Oke, ketahui bahwasanya X dan Y bilangan bulat positif, artinya bisa 1, bisa 2, sampai seterusnya ya. Nah kalau ada keterangan soal di E seperti ini, maka harusnya Anda misalkan dulu 2 sampai 3 pemisalan supaya dapat jawaban yang tepat. Nah sekarang coba kita misalkan. Yang pertama teman-teman ya, nah saya coba misalkan, karena X, Y bilangan positif berarti bisa jadi ya, yang pertama ini X sama dengan 1 ya, nah dan Y juga sama dengan 1. Kenapa? Karena bilangan positif. Nah dari sini teman-teman semuanya, Anda bisa misalkan, Anda bisa masukkan nilainya. Berapa nilai A? A sama dengan 3x tambah 2y, berarti 3 kali 1 tambah dengan 2 kali 1. Jawabannya adalah 5. Nah gitu coy. Nah kalau B sama dengan 4 kali 1 kurang 1. Nah berarti jawaban sama dengan 3. Nah dari hasil ini teman-teman, kalian jangan senang dulu Anda bilang bahwasannya jawabannya pasti A besar B. Belum tentu. Yang pastinya adalah ini sudah salah. Ini salah juga teman-teman, ini salah juga, gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman kalau ada keterangan hubungan A dan B tak bisa ditentukan. Artinya kalian harus memilih bilangan yang lain lagi ya. Contoh yang mana? Kalau saya coba mengambil X sama dengan 1 ya, lalu saya coba besarkan Y-nya, anggaplah saya simpan 10 di sini. Saya ulangi. Oke.
saya coba besarkan X-nya 10 ya, lalu kemudian Y sama dengan 1 ya. Oke, kenapa? Karena kan X, Y bilangan positif, tidak masalah teman-teman. Kalau Anda masukkan ini ada, maka akan muncul hasil lain ya. Coba A itu sama dengan, saya langsung ya, 3X 3 kali 10 sama dengan 30 ditambah 2Y 2 kali 1 2 teman-teman, artinya adalah ini 32. Nah gimana kalau B? B sama dengan 4X 4 kali 10 40 dikurang 1, jawaban adalah 39. Dari ini teman-teman Anda dapatkan bahwasanya A kecil daripada B. Artinya apa? Ada dua kesimpulan yang berbeda. Nah jadi pastikan jawabannya adalah hubungan A dan B tak bisa ditentukan. Nah, kalau tak bisa diteruskan berarti kamu dan dianya ya. Baik. Soal berikut teman-teman, nomor 2. Oke, soal nomor 2. Sebelum saya bahas soal nomor 2 teman-teman, saya katakan berkali-kali bahwasanya saya sampai saat ini masih memberikan bimbingan gratis untuk kalian calon CPNS ya. Calon peserta CPNS tahun ini teman-teman semuanya. Udah selesai 4 gelombang, sekarang insya Allah bulan depan akan saya lakukan lagi gelombang kelima ya, bimbel gratis 10 kali pertemuan TWK, TIU, TKP. Yang bahas TIU saya sendiri dan TWK yang lain, teman saya yang ahlinya juga. Nah teman-teman, jadi caranya gimana? Anda hanya dapatkan saja buku ini yang isinya adalah soal-soal asli tahun 2023 dan 2021 teman-teman. Soal asli bukan FR ya, aslinya teman-teman, filenya gitu ya. Saya bahas sendiri dengan tangan saya sendiri teman-teman. Jadi beli bukunya dapat gratis bimbelnya. Cara gimana? Nanti di bukunya itu ada barcode ya, pematas buku ada barcode dalam itu. Anda scan barcodenya tanpa pakai aplikasi supaya gabung di grup Telegramnya. Nah gitu. Lalu nanti link Zoom-nya akan saya kirim di grup tersebut. Nah sudah gelombang kelima teman-teman. Buku ini adalah terlaris sejak tahun ini teman-teman, sudah hampir 50.000 sampel tercetak ya dalam waktu 5 bulan saja. Baik, soal nomor 2. Yang mau dapatkan langsung klik link di bawah untuk check out, langsung kirim. Baik, soal nomor 2 teman-teman, Anda lihat di sini ini adalah gampang ya, gampang sekali karena operasi pecahan saja ya. Nah, coba ya. A itu sama dengan 2/3 ya. 2/3 dikali dengan 3/4. Oke. Nah, ditambah dengan 1/2. Ingat, ini bagi langsung jadi kali, dibalik dia 6/1. Itu aturannya dalam operasi pecahan coy ya. 3 bagi 3 habis, 2 sama 4 tinggal 1/2 gini, 1/2. Ditambah dengan 6 bagi 2 ya, ini habis tinggal 3, barat tambah 3. Artinya A sama dengan 3,5, 3,5. Nah gitu ya, gampang sekali. Sekarang gimana dengan B teman-teman? Nah untuk B-nya di sini, B sama dengan 5/6 ya, ini ya. 5 ini kan kalau pengurangan saya langsung samakan penyebutnya. Penyebut apa? 6 bisa langsung. 6 bagi 6 1, berarti kayak 5 tetap 5 di sini. Nah kurang 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. Nah gitu. Operasi pecahan kelas 4 SD coy. Kali di sini penyebut apa? Boleh 8. Nah ini 7 ya, 7 terus tambah ya. 8 bagi 4, 2 kali 1, 2. Oke, gampang sekali. Sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3, 3/6. Nah, kali 9/8. Gitu, coy. Ya. Nah, 3/6 teman-teman sama dengan apa? 0,5 juga ya, atau 1/2 ya. 1/2 kali 9/8. Nah, oke. 9 per berapa ini? 16. Ingat teman-teman, 9 bagi 16 jawabannya pasti jawabannya 0, sekian. Nah gitu, 0,5 lah boleh ya, 0,5 nggak masalah. Nah sekarang Anda bandingkan. Nah ini A 3,5, 0,5. Apakah A kecil B? Jawabannya salah coy. Nah apakah A kecil 2B? Coba A kecil 2B 3,5 kecil dari 2 kali ini kan cuma 1. Salah juga. Kenapa? Karena ini kan 3,5 kecil dari 1. Salah. Nah ini tepat teman-teman, 3A besar daripada B. Artinya apa? Coba 3 kali 3,5 besar dari 0,5. Jelas sekali teman-teman, jawabannya adalah C. Nanti di bimbel teman-teman akan saya tunjukkan kepada kalian mana soal yang dipelajari, mana yang tak perlu dipelajari. Hati-hati teman-teman, salah belajar ya, apalagi kalian yang belum pernah tes CPNS. Baik, soal nomor 3 teman-teman seperti berikut ini.
Baik, soal nomor 3. Oke, ini gampang ya, ini gampang sekali. Soal cerita teman-teman, nomor 3. Jadi perbanyak latihan soal supaya bisa menjawab dengan benar. Petani A memanen 7,5 kuintal padi dari sawahnya. Oke, setelah dijemur, berat padinya berkurang 20%. Nah, di sini berat padi petani A setelah dijemur dalam kilogram, B adalah 550. Nah, yang mana yang benar teman-teman? A kecil B, A kecil 2B, A sama dengan B, atau D, atau error teman-teman. Nah, gini ya. Karena ini berkurang 20%, artinya sisanya ya, sisa berapa? Sisa sama dengan 80%. Kenapa? Karena dari 100% kurang 20% gitu coy. Artinya berarti diperolehlah nilai A sama dengan apa? 80%. Artinya gini, 80 ya per 100. Oke, kali. Ingat, karena dalam kilogram artinya Anda harus tahu bahwasanya 1 kuintal sama dengan 100 kilo. Nah, gitu. Ini muncul kemarin di kedinasan teman-teman ya, satuan-satuan. Nah, artinya kali berapa ini? 7,5, berarti ini 750 kilogram. Nah, nolnya bisa habis 2 coy. Oke, sisa apa? Sisa gini, 8 kali 75. Ini berapa kira-kira? 40 ya. Oke, ini 40, 600 ya, 600 kilogram. Nah, sekarang A 600, B 550. Apakah A kecil B? Jawabannya salah. Apalagi ini teman-teman, coba. Oke, A kecil 2B. Bisa jadi ya, bisa jadi. Kenapa? Karena A itu 600, ini kecil 2B berarti kecil dari 1100. Nah, bisa jadi teman-teman ini. Salah ini ya. Oke, nah ternyata teman-teman jawabannya untuk nomor 3 bisa juga di ini ya, bisa juga di 11A ya sama dengan 12B. Coba cek teman-teman, sama jawabannya ya, bisa jadi B sama delta. Ya mungkin pembuat soal ya saya mungkin yang salah ketik. Jadi intinya Anda harus paham, Anda tahu bahwasanya jawabannya adalah seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa saya bilang ini benar juga? Karena jika Anda cari ya di sini. Oke, 11 kali 600 akan sama dengan 12 kali 550. Coba cek sendiri teman-teman. Jawabannya pasti sama ya. Oke, jawabannya untuk nomor 3 bisa B, bisa delta. Mudah-mudahan nanti di ujian tak seperti itu ya. Satu soal saja, satu opsi yang benar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Oke, soal nomor 4. Baik, nomor 4 teman-teman. Pabrik sepatu Jaya Abadi mampu memproduksi 480 pasang sepatu dalam waktu 8 jam dengan mengoperasikan 4 mesin produksi. Oke. Sudah ada Y ini teman-teman, 135 ya. B apa? X sama dengan banyak pasang sepatu yang dihasilkan dalam waktu 3 jam. Oke. 3 jam jika pabrik menambah 2 mesin. Oke. Nah, produksi dengan dengan produktivitas yang sama. Baik. Ini 3 variabel teman-teman. Begini caranya. Anda harus buat ya, Anda harus buat begini. Mesin ya, banyak mesin di sini. Berarti mesin itu pertama 4 ya. 4 mesin. Oke, 4 mesin. Itu waktunya adalah 8 jam. 8 jam. Nah, ini tidak boleh ditukar ya. Kemudian yang dibuat berapa? 480 pasang ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini 3 jam teman-teman ya, ini 3 jam di sini. Oke, 3 jam. Kemudian menambah 2 mesin, berarti jadi 6 mesin. Oke. Nah, ini adalah berapa? Ini adalah X pasang. Nah, sekarang saya sering katakan bahwa saya gini. Jika Anda melihat perbandingan ini ya, Anda harus lihat dulu kalau hubungan antara banyak mesin dengan waktunya, makin banyak mesin yang kerja, otomatis ya waktunya pengerjaannya makin cepat atau berkurang dia gitu ya. Kalau makin berkurang waktunya, otomatis makin sedikit juga yang dibuat. Nah, ini adalah perbandingan terbalik, perbandingan senilai. Oke, kalau perbandingan terbalik teman-teman, lakukan namanya kali lurus, 6 kali 3. Kalau senilai kali ini, nah gitu. 6 kali 3 kali 4, 80. Oke. Nah ini juga 4, 8,
4 kali 8 kali X. Ini sudah saya sering bahas di sebelumnya ya. Kalau dia tandanya berbeda, plus min terbalik namanya, lakukan kali lurus 6 kali 3 atau 4 kali 8 gitu ya. Ini langsung silang. Kenapa? Karena tandanya sama, perbandingan senilai. Sering saya bahas. Nah, untuk mencari X-nya gampang sekali teman-teman. Nah, kalian tinggal ini aja ya. Bisa dulu ya. Ini kalian bagi 480 kita bagi 8 adalah jawabannya 60 di sini. Oke. Nah, lalu ya, saya buat ulang. 6 kali 3 kali 60 sama dengan 4 kali X ya. 6 dengan 4 bisa dibagi 2, jawabannya ini 2, ini sama dengan 3 gitu. Ya, saya tulis ulang ya. 3 kali 3 9 kali 60 sama dengan 2X. 60 bagi 2 berapa? Sama dengan 30. Berarti X sendiri sama dengan 270 ya. Sorry agak cepat pengerjaannya. Nah, artinya apa teman-teman? X sudah jelas adalah 270. Di sini adalah 135. Apa hubungan teman-teman ini sama ini? Setengahnya ya, setengahnya. Nah, jadi nggak mungkin ini salah ya. Ini salah. Ini juga X besar 2Y. Salah juga. Yang tepat adalah ini, X sama dengan 2Y. 270 sama dengan 2 kali 135 gitu coy ya. Oke, gampang ya. Baik, soal terakhir teman-teman, nomor 5. Nah, soal nomor 5 seperti yang saya bilang tadi adalah latihan untuk kalian. Saya tuntun kalian teman-teman. Karena di sini ada keterangan n bilangan positif bulat ya, bulat, berarti Anda bisa misalkan n sama dengan 1 atau n sama dengan 2 dan seterusnya ya gitu ya. Nanti lihat apa yang benar, A, B, C, D atau error. Baik, tuliskan di kolom komentar. Teman-teman semuanya, ingat yang saya katakan bahwasanya banyak orang gagal saat tes CPNS, saat tes CAT. Kenapa? Karena hanya di masalah waktu, tidak bisa mengatur waktunya. Oleh karena itu teman-teman semuanya, Anda harus belajar dan latihan. Anda harus tahu TU-nya berapa menit, TWK berapa, dan TKP juga berapa menit. Nah, apa caranya teman-teman? Anda harus tryout, latihan soal supaya bisa mengatur diri. Kami sudah punya namanya Sobat CPNS yang membantu para CPNS tahun 2021 dan tahun kemarin ya, lulus dengan nilai yang sangat bagus teman-teman semuanya. Kami hadirkan lebih 10 paket tryout dengan soal-soal terupdate. Bisa Anda ulang-ulang. Artinya kalau habis semuanya dari awal bisa diulangi, bisa dipakai selama setahun. Kemudian ada skornya, ada pembahasannya ya. Langsung teman-teman di bawah Anda berminat, pakai itu supaya latihan soal dari sekarang. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.